Jalan-jalan ke hutan jati, pulangnya bawa buah rambutan. Mari rawat luka dalam hati dengan doa dan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Melisa Paulina MPC selaku dosen pengaku mata kuliah Islam dan Kesehatan Mental, serta teman-teman yang insya Allah selalu berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mengetahui isi hati dan pikiran kita. Selawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita haturkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Teman-teman, pernah nggak sih melihat seseorang yang tampaknya baik-baik saja, namun memiliki luka yang amat dalam? Teman-teman yang dirahmati Allah, sudah tidak asing lagi kita mendengar kata luka batin. Saat ini, mari kita membahas mengenai luka batin. Luka yang tidak tampak dari kulit, tapi menyakitkan di dalam jiwa. Luka yang kadang tidak bisa diobati dengan sekadar kata sabar ya, apalagi kalimat seperti kamu kurang iman. Ini bukan tentang keimanan semata, ini tentang trauma atau mendalam. Istilah psikologi dikenal sebagai PTSD, Post Trauma Stress Disorder. Gangguan stres pasca trauma ini bisa dialami oleh siapapun yang pernah melalui kejadian berat seperti kecelakaan, bencana, kekerasan, atau bahkan kehilangan orang yang mereka cintai. Orang yang stres pasca trauma sering mengalami mimpi buruk, cemas berlebihan, bahkan merasa kehilangan makna hidupnya. Sayangnya, mereka sering disalahpahami, dianggap lemah iman atau kurang bersyukur, padahal ini adalah proses tubuh yang butuh penyembuhan. Akan tetapi, Islam tidak pernah mengabaikan kesedihan yang dialami oleh manusia. Seperti Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ayat ini tidak hanya mengakui bahwa manusia mengalami ujian berupa ketakutan dan kehilangan, tetapi juga menegaskan bahwa ujian jiwa merupakan bagian dari sunnatullah. Oleh karena itu, Islam tidak mengabaikan kesedihan hati, malah menawarkan kesempatan untuk sembuh yang indah melalui kesabaran, doa, dan usaha. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu penyembuhan yang kini banyak digunakan oleh penyembuhan Qur'ani, yaitu terapi jiwa berdasarkan ajaran dan nilai-nilai dalam Al-Quran. Dalam metode ini, orang-orang mengalami luka batin atau gangguan seperti PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Caranya dengan berzikir, membaca Al-Quran, merenungi maknanya, dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang membahas tentang ujian hidup, penderitaan, dan harapan. Ayat-ayat Al-Quran mengajarkan kita bahwa setiap cobaan pasti ada hikmahnya, dan Allah tidak akan membebani seorang melebihi kemampuannya. Dengan merenungi ini, hati akan menjadi lebih tenang, jiwa menjadi lebih kuat, dan perlahan-lahan luka batin itu bisa sembuh. Terapi ini bukan hanya soal membaca, tetapi juga
merenungkan dan menghadirkan keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita, bahwa di saat-saat paling sulit dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, jangan meremehkan luka yang tak terlihat. Mari saling menguatkan, bukan menghakimi. Dan bagi sedang berjuang, yakinlah bahwa Allah Maha menyembuhkan. Air mengalir tenang di kali, riaknya harus menyentuh hati. Luka batin memang menyakiti, namun sabar akan menyembuhkannya nanti. Saya Hidayah Indriati Wibisono, pamit undur diri. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.